Salam, berjumpa kembali dalam seri pengembangan kurikulum. Kita memasuki pada langkah terakhir dari uh, penyusunan kurikulum, yaitu dalam tutorial kali ini saya memberikan langkah praktis tentang bagaimana mengembangkan kurikulum, baik di tingkat sekolah minggu, remaja, dan lain-lainnya. Nah, tutorial ini sifatnya hanya tuntunan semata, tetapi dari kesemua langkah-langkah yang sudah dibuat ini yang saya jelaskan nanti, itu akan dijadikan patokan untuk menyusun kurikulum. Jadi masalah format tentang kurikulum itu setiap gereja pasti punya pilihan tersendiri. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan kali ini saya hanya fokus pada langkah-langkahnya saja. Mengenai format dan lain sebagainya terserah dari gereja atau program misalkan sekolah minggu atau remajanya yang menentukannya. Langkah pertama dalam menyusun kurikulum, langkah praktisnya adalah yang pertama adalah tuliskan terlebih dahulu kurikulum apakah yang hendak dikembangkan. Misalnya kurikulum sekolah minggu, remaja, atau kaum muda, atau kaum ibu, dan lain sebagainya. Setelah menuliskan pada program apa yang dikembangkan, maka kita akan masuk kepada langkah yang kedua. Langkah kedua, tuliskanlah tujuannya atau visi yang hendak dicapai dari pengembangan kurikulum yang telah dipilih pada langkah 1. Misalkan pada sekolah minggu, visi sekolah minggunya apa bunyinya, tuliskanlah itu. Yang pasti bahwa visi sekolah minggu itu tidak akan bertentangan dengan visi gereja. Visi gereja tidak akan bertentangan dengan visi sinode. Nah, oleh sebab itu visi itu haruslah inline atau dalam satu garis yang lurus atau sejajar atau selaras. Setelah menuliskan visi, dari visi inilah kita kemudian bisa menjelaskan, bisa menentukan apa-apa saja yang akan dilakukan sebagai penanda dari visi itu. Misalkan saya ambil pada sebuah gereja yang memiliki visi membangun jemaat yang misianik. Nah, dari visi inilah kemudian kita harus menjabarkan jemaat yang mesianik itu tandanya apa saja, ciri-cirinya apa saja. Nah, kita akan masuk kepada langkah yang selanjutnya, yaitu langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini tuliskanlah penanda dari visi atau tujuan tersebut. Misalkan jemaat yang mesianik itu tandanya apa? Misalnya karakter-karakter yang terbentuk dari jemaat mesianik itu seperti apa? Misalkan saya ambil dari yang sudah ada nih, love, integrity, generosity, humility, and transform. Nah, menurut gereja A ini, tanda dari jemaat mesianik itu adalah love, integrity, generosity, humility, dan transform. Bagaimana kalau seandainya gereja lain misalkan dengan karakter yang berbeda? Oh, itu terserah dari gereja tersebut. Karena memang ternyata dari gereja ini menetapkan bahwa jemaat mesianik itu ditandai oleh light atau love, integrity, generosity, humility, dan transform. Boleh beda nggak? Boleh, itu tergantung dari gereja masing-masing sesuai dengan visi lokalnya. Kemudian pada langkah yang keempat, setelah tahu penanda-penanda dari jemaat mesianik itu, maka kemudian dijabarkan dia. Misalkan saya ambil pada dimensi love saja. Love ini kemudian dikembangkan menjadi kompetensi dasar. Yang 4 ini disebut dengan kompetensi dasar. 1.1 menunjukkan bahwa kompetensi dasar 1 yang berasal dari kompetensi inti 1. Kompetensi inti 1 berkaitan dengan sikap spiritual. Kompetensi 2.1 menunjukkan bahwa dua ini adalah KI-nya atau kompetensi inti, 1 itu adalah kompetensi dasar 1. Artinya ketika menulis 2.1, kompetensi ini berasal dari kompetensi
kompetensi sosial pada kompetensi dasar yang pertama. Kemudian 3.1 itu berasal dari 3 itu adalah pengetahuan atau KI 3, 1 itu adalah kompetensi dasar satunya, 4 juga begitu. 4 itu bicara tentang KI 4, kompetensi dasar 1. Nah, dari love ini saya mencoba membuatkan kompetensi dasarnya. Jadi yang pertama pada kompetensi spiritualnya adalah mensyukuri keteladanan Kristus dalam kasih. Untuk kompetensi sosialnya menunjukkan sikap penuh kasih kepada sesama seperti teladan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Pada pengetahuannya atau 3.1 memahami pentingnya hidup penuh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Untuk keterampilannya anak dilatih membuat proyek yang menunjukkan hidup penuh kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Proyek ini bisa bermacam-macam tergantung dari jenjang pendidikannya. Semakin tinggi jenjang pendidikannya semakin kompleks proyek yang dibuat. Kalau memang untuk anak-anak SD bisa menggunakan proyek membuat misalkan poster atau yang lainnya yang lebih sederhana. Kalau untuk anak-anak tingkat SMA bisa menggunakan proyek yang misalkan bagaimana mereka bisa mengunjungi sebuah panti asuhan dengan mengorganize acaranya, bantuannya, ketemu dengan siapa, proposalnya apa saja yang harus dipersiapkan dan lain sebagainya. Semakin tinggi jenjangnya semakin dibuat lebih kompleks. Nah, setelah kita membuat kompetensi dasarnya, maka kita akan kemudian masuk kepada langkah yang kelima. Nah, saya hanya mengambil satu saja contoh love pada dimensi ini, sementara yang lainnya Bapak Ibu bisa kembangkan. Kalau seandainya Bapak Ibu bertanya berapa jumlah kompetensi dasar yang harus dibuat, itu tidak ada batasannya, tergantung dari visi yang Bapak Ibu buat. Kompetensi dasar harus memastikan bahwa visi itu akan tercapai. Apakah dengan satu tercapai? Saya tidak yakin gitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu mengembangkan sampai menjamin bahwa ketika seluruh kompetensi dasar dikembangkan itu dan dilakukan oleh anak, maka anak itu akan mencapai apa yang menjadi visi dari program misalkan sekolah minggu, remaja, ataupun kaum ibu. Setelah membuat kompetensi dasar itu tidak bisa diukur secara umum menurut taksonomi Bloom. Maka kompetensi dasar itu harus dijabarkan menjadi indikator-indikator. Saya ambil contoh pada kompetensi dasar memahami. Memahami itu tidak bisa diukur. Kenapa? Karena dia sifatnya general. Maka harus dicantumkan penanda seorang yang paham itu seperti apa. Misalkan seorang yang paham itu bisa menyebutkan, bisa menjelaskan, bisa menguraikan, bisa menyimpulkan, bisa mengidentifikasi dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tanda bagi tercapainya sebuah pemahaman. Maka dari itu kompetensi dasar harus dijelaskan dalam indikator. Karena indikator-indikator ini adalah yang lebih spesifik sehingga bisa diukur. Misalkan menjelaskan makna hidup penuh kasih. 3.1.1 ini berarti berasal dari kompetensi pengetahuan atau KI 3, kompetensi dasar 1 dan indikator 1. Pertanyaannya, berapa banyak indikator yang harus dibuat? Itu terserah dari guru dengan patokannya bahwa indikator-indikator yang dibuat itu akan memastikan kompetensi dasar tercapai. Boleh satu enggak? Pertanyaannya adalah apakah satu itu bisa menjamin tercapainya kompetensi dasar? Itu yang harus dijawab terlebih dahulu. Saya ambil analogi begini. Di dalam suatu kampus ada seorang bernama Andre. Lalu ketika seandainya ada orang bertanya, ciri-cirinya Andre itu seperti apa ya? Lalu saya mengatakan bahwa Andre itu adalah pria yang berkacamata. Sebagai indikatornya adalah Andre itu adalah pria berkacamata.
Pertanyaannya, apakah semua orang yang berkacamata namanya Andre? Pasti jawabannya tidak, karena masih ada yang lainnya. Maka pada waktu itu indikator itu belum bisa memastikan tercapainya kompetensi dasar. Misalkan lagi ditambah, oh Andre itu pria berkacamata, kemudian rambutnya keriting. Pertanyaannya, apakah semua orang yang berkacamata rambut keriting namanya Andre? Tidak. Nah, maka dari itu indikator ini harus memastikan bahwa kalau semua hal itu disebutkan akan mengacu kepada tercapainya kompetensi dasar. Maka kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya berapa jumlah indikator yang harus dibuat, itu terserah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang pasti tahu tercapainya kompetensi dasar. Setelah indikator-indikator dibuat, kita akan masuk kepada langkah yang keenam. Dari indikator-indikator itu, kita akan bisa menetapkan materi-materi yang dibutuhkan. Jadi dasar untuk mengembangkan sebuah materi dari sebuah kurikulum itu adalah indikator, bukan kompetensi dasar. Kenapa? Karena indikator-indikator jauh lebih detail dari kompetensi dasar. Saya ambil contoh, ini indikator yang tadi dibuat. Menjelaskan makna hidup penuh kasih, menjelaskan arti penting hidup penuh kasih, mencontohkan hidup penuh kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari indikator-indikator inilah kemudian kita bisa mengembangkan yang namanya materi. Pada indikator yang saya warnai biru ini adalah, inilah dia makna hidup. Misalkan dari indikator ini turun menjadi materi, makna hidup penuh kasih, arti penting hidup penuh kasih, mencontohkan hidup penuh kasih. Ini yang akan menjadi materi-materi pokok dalam sebuah kurikulum. Nah, di kurikulum hanya mencantumkan judul atau topik materinya saja, tidak membuat seperti dalam bentuk buku. Itu nanti akan terpisah di tempat yang lain. Jadi pada kurikulum kita hanya mencantumkan judul-judul dari materi itu sendiri. Langkah ketujuh adalah menuliskan strategi pembelajarannya kayak gimana supaya kompetensi dasar dan indikatornya itu dapat tercapai dengan baik. Strategi ada banyak sekali, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa memilihnya. Pertimbangannya apa? Satu, Bapak Ibu harus mempertimbangkan kompetensi dasarnya seperti apa, indikatornya seperti apa, karakter siswanya misalkan di sekolah minggu itu seperti apa. Itu harus menjadi bahan-bahan pertimbangannya. Hal lain juga yang bisa menjadi bahan pertimbangan adalah ketersediaan sarana prasarana di sekolah minggu kah, di sekolah kah, atau di tempat-tempat lainnya. Nah, untuk menentukan strategi itu banyak hal yang harus dipertimbangkan, disesuaikan dengan keadaan yang ada. Langkah ke-8 setelah kita menyelesaikan sampai langkah 7, maka dari kompetensi dasar, indikator, banyaknya materi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi itu tercapai, ditambah dengan jumlah materi yang dibutuhkan, maka kita akan bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengajar sehingga kompetensi tersebut bisa tercapai. Bisa 2 kali pertemuan, bisa 3 kali pertemuan, bahkan bisa 4 kali pertemuan, bisa lebih. Jumlah-jumlah waktu dalam pertemuan itulah kemudian dijumlahkan keseluruhannya dari kompetensi 1, kompetensi 2 dan seterusnya menjadi 1 semester. Berarti banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam 1 semester itu berasal dari penjumlahan seluruh waktu yang dibutuhkan pada kompetensi-kompetensi. Langkah ke-9 adalah menuliskan jenis evaluasi yang digunakan untuk mengukur bahwa kompetensi telah tercapai atau belum. Nah, evaluasi ini penting. Jadi untuk menetapkan evaluasi itu, Bapak Ibu bisa melihat dari indikatornya. Indikator adalah pijakan atau titik tolak bagi seseorang atau guru sekolah minggu untuk menentukan jenis evaluasinya. Misalkan mensyukuri. Seseorang yang mensyukuri itu mungkin agak sedikit bias datanya ketika dibuatkan
dalam bentuk tes. Akan lebih baik jika seandainya seseorang yang bisa mensyukuri itu berdasarkan hasil pengamatan. Maka jenis evaluasi atau penilaian yang digunakan itu tidak menggunakan tes tetapi menggunakan observasi dengan panduan lembar observasi. Jadi berdasarkan indikator tersebutlah kita bisa menetapkan jenis evaluasi yang digunakan. Langkah ke-10 adalah tentu dari indikator itu kemudian kita tahu materi apa yang dibutuhkan. Sumber-sumber belajarnya dari mana saja kita bisa tahu. Nah, Bapak Ibu wajib mencantumkan sumber-sumber belajar agar menghindari plagiarisme. Sebagai juga wujud pertanggungan jawab kita dan menghargai kekayaan intelektual seseorang. Jadi referensi ini dituliskan pada kurikulum yang kita buat. Ya, demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.